anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad amma. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Wali Songo, perkenalkan saya Iva Lutfia, saya calon guru penggerak angkatan 7. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu dari budaya sekolah atau budaya positif yang ada di sekolah yang akan nantinya kita lakukan berupa praktik baik yang secara kontinu kita lakukan di sekolah. Oke. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu disiplin itu apa ya? Bu Tuti, silakan Bu Tuti. Disiplin itu melakukan atau membuat suatu menjalankan aturan sesuai kapasitas. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya. Disiplin positif menurut Bu Tuti seperti itu ya, menjalankan aturan yang sebagaimana mestinya. Oke, tidak apa-apa kita skip. Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Nah, ini yang pertama adalah makna disiplin positif, kemudian teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini definisi disiplin positif itu ada di Standar Nasional Pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid sebagaimana pasal 12. Yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, kemudian inspiratif, kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, Bapak Ibu, dalam hal pembelajaran kita sepatutnya memberikan model pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid artinya bagaimana mengkondisikan suatu murid di dalam kelas itu menyenangkan, kemudian interaktif, dan ada umpan balik. Yang terakhir adalah refleksi, Bapak Ibu, itu yang penting. Refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita terhadap anak didik kita atau peserta didik. Gitu. Nah, di sini makna disiplin positif itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tujuan tercapai mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini sebenarnya disiplin positif itu adalah belajar kontrol diri. Artinya kontrol diri itu adalah kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita dapat mengontrol diri kita sendiri. Contohnya misalnya saya punya tangan digenggam, boleh nggak digenggam orang lain gitu Bapak Ibu? Kira-kira boleh nggak? Tidak boleh. Ya tentu saja tidak
yang bisa. Kenapa kita tidak boleh? Karena kita punya prinsip, gitu ya. Kita punya prinsip gitu. Artinya kita berusaha untuk mempertahankan itu semua. Dan di dalam disiplin ini, cara mengontrol diri kita untuk memberikan potensi yang terbaik bagi diri kita sendiri. Artinya seperti ini, sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Misalkan kalau di sini profil pelajar Pancasila nilai-nilainya. Contohnya beriman. Ya, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak disuruh tidak untuk terlambat. Ya, terlambat. Tetapi kita sendiri misalkan seperti itu terkadang terlambat. Gitu. Nah, ini kita tidak memberikan kontrol pada diri kita, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri begitu. Untuk memberikan contoh kepada peserta didik atau kepada siswa gitu ya. Itu contoh konkret yang biasa. Contoh lain adalah misalkan senyum, salam dan sapa itu yang harusnya ada di gerbang. Kemudian peserta didik itu dapat dengan senyum kemudian saling memberi salam kepada ibu gurunya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk disiplin positif yang harus kita lakukan secara kontinu Bapak Ibu. Begitu. Dan itu adalah berpihak pada murid. Yang nantinya akan murid itu dengan sendirinya, kalau misalkan kita memberikan contoh yang baik, murid itu akan sendirinya memberikan menghargai dirinya sendiri, gitu, menghargai dirinya sendiri untuk tidak telat, begitu. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada teori motivasi. Teori motivasi ini ada dua. Teori ekstrinsik. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Apa itu? Teori motivasi ekstrinsik itu saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya. Ekstrinsik artinya motivasi yang berasal dari luar. Nah, contohnya misalkan kecenderungan anak-anak itu kepingin mendapatkan reward, begitu ya. Misalkan guru memberikan suatu penghargaan, nah karena guru ingin mendapatkan suatu penghargaan, nah di situ motivasi yang ekstrinsik dan itu jangkanya tidak akan lama, tidak bertahan lama, begitu. Kalau misalkan motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam Bapak Ibu, yang ada di dalam, yang penuh kesadaran yang dilakukan oleh siswa untuk supaya dia nyaman kembali ke sekolah, begitu. Jadi motivasi intrinsik ini yang perlu dibangun. Anak tidak takut hukuman, kemudian anak itu menghargai dirinya sendiri, kemudian anak tersebut itu selalu ingin kembali ke sekolah karena guru-gurunya itu menyenangkan, memberikan model pembelajaran yang baik, yang interaktif, yang menantang, dan ada refleksi di dalam pembelajarannya. Begitu. Kemudian kita lanjutkan ke ini tadi. Untuk ini yang tadi saya jelaskan, motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman. Nah, anak ini cenderung kenapa menghindari hukuman gitu? Pernahkah Bapak Ibu terfikirkan bahwa peraturan itu dibuat untuk apa? Peraturan hanya dibuat untuk sekolah bukan? Tanpa melibatkan anak-anak, tanpa melibatkan siswa. Itu terpikirkan nggak? Siswa itu seperti apa sih gitu? Kalau kita membuat suatu kesepakatan antara guru dan siswa, siswa yang benar-benar ingin tidak mau datang terlambat atau mau datang terlambat atau
seperti itu. Nah, kesepakatan itu yang dibuat antara seorang guru dan murid. Murid tersebut akan yakin, akan menimbulkan keyakinan dari kesepakatan tersebut. Nah, yang kedua adalah peraturan itu berpihaknya itu satu arah, hanya untuk sekolah. Anak yang keliru, misalkan keliru seragam sekolah atau kerudungnya tidak sama, tiba-tiba kita sudah memvonis anak tersebut tanpa diketahui penyebabnya itu apa. Nah, ini anak ini kan ketakutan kalau ke sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Biasanya nih, kamu nanti kalau saya suruh ke situ, ini saya nanti kamu dapat imbalan nilai yang baik loh. Itu berupa ekstrinsik, dan itu jangkanya itu gak akan panjang, jangkanya itu akan pendek, dan siswa cenderung untuk tidak nyaman di sekolah dan tidak berpihak pada murid. Kemudian kalau misalkan anak itu takut hukuman, otomatis jiwa anak ini akan merasa tertekan dan akan cenderung untuk berontak. Berontak artinya itu dia akan dendam, kasarannya itu. Iya. Begitu kan Bapak Ibu, ya? Dan tidak menyenangi guru biasanya, Bu. Oke, gimana Mbak Lilis? Kebanyakan juga anak-anak kita kadang-kadang ketika kita marahi lagi yang kedua, sebenarnya mereka tetap ikut pelajaran, tapi di hatinya itu sudah seperti ini, terus aku kasih bunga. Nah gitu. Jadi kalau pembelajaran ini harus berpihak pada murid, setiap siswa punya kebutuhan yang berbeda. Waktu inilah yang kita harus tahu bagaimana kita tahu anak-anak itu, dan kita tidak akan menghilangkan waktu kita untuk tidak melayani anak-anak. Akhirnya jam kita juga sibuk bagaimana memperhatikan anak-anak yang khusus, karena anak-anak ini berbeda. Gitu. Jadi jangan sampai anak ini tidak senang sama guru, dia diam saja, tidak respon. Itu yang bisa mereka lakukan. Mungkin anak yang dapat tidak senang sama guru bisa keluar, tapi anak yang istilahnya diam saja, tidak senang pada guru, dia bisa ada di kelas, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin itu yang anak-anak butuh kita. Oke? Terima kasih kepada Bu Alis, pendapatnya sangat signifikan sekali. Saya kira pengalaman di kelas masing-masing seperti itu. Yang kedua adalah motivasi intrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik itu untuk menghargai dirinya sendiri, ya. Kemudian ada di situ nilai-nilai kebajikan universal. Salah satunya adalah banyak nilai-nilai kebajikan universal, empati, kemudian tolong menolong, kemudian kalau kita profil pelajar Pancasila, itu nilai-nilainya ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian toleransi, berkebenekaan dan lain-lain, mandiri, berkolaborasi dan lain-lainnya. Yang ini akan menimbulkan keyakinan kelas. Nah, kalau motivasi intrinsik ini kita bangun, misalkan anak ini cenderung untuk tidur di kelas. Oh jangan deh main HP yang kita sering tahu. Tiba-tiba kita sudah diperingatkan, cuma memperingatkannya itu dengan bahasa sekarang itu tegas ya. Jangan pakai HP-mu gitu. Perhatikan dulu kalau ibu mengajar, seperti itu. Itu bentuk-bentuk yang sebenarnya harusnya yang lebih bijaksana itu
memanggil anaknya dulu. Itu yang lebih mengena nantinya. Misalnya, kenapa sih kamu main HP? Saya bosan Bu dengan pembelajaran Ibu. Tuh, itu jujur sekali tuh Bapak Ibu. Di jam-jam segini Ibu, saya butuh game. Maksudnya butuh game itu butuh coffee break, artinya ice breaking gitu. Jadi kalau motivasi ini dibangun, kemudian dicari penyebabnya, kita bisa berikan refleksi. Oh, anak ini suka game. Oke, kita kasih pembelajaran melalui game. Misalkan kuisis, kita bikin kuisis kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang menang, yang cepat menang, nilainya yang bagus. Nah, itu bisa kita terapkan. Tapi dengan catatan, memang HP itu dipergunakan sebagaimana mestinya. Baik ya. Dan motivasi intrinsik ini kalau kita lakukan, memberikan penguatan kepada anak tersebut, akhirnya anak itu tidak akan mengulanginya lagi karena sudah digali. Kenapa sih dia HP-nya kok bisa dijalankan terus? Oh, ternyata sudah punya pacar. Waduh, gawat ini berarti ya. Ternyata itu kita lakukan yang namanya pembinaan. Kemudian kita lakukan suatu pendekatan kepada si anak tersebut. Atau kenapa sih dia memang tidur saja gitu? Ternyata saya tanya itu, Ibu saya memang sering begadang, nggak bisa nolak kalau nggak diajak sama teman. Oh, seperti itu. Berarti lain kali kita panggil anaknya, selama kalian belajar, tolong di manage ininya, waktunya, dimana kalian bisa nongkrong, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap belajarnya. Ya, begitu. Nah, ini akan membuat keyakinan pada dirinya sendiri bahwa kita lakukan dengan pendekatan dan kita tidak asal menghardik siswa. Kita lakukan motivasi intrinsik di dalamnya karena banyak permasalahan yang ada di siswa tersebut dari luar. Misalkan anak ini punya pacar, orang tuanya itu kerjanya kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin dianya butuh kasih sayang dan lain sebagainya. Sebagai seorang siswa, dia ingin diperhatikan. Begitu dia Bapak Ibu. Jadi PR buat guru itu banyak. Mendidik siswa, mendidik anak-anaknya, kemudian mendidik semua yang ada di keluarga. Baik itu yang sudah mempunyai suami ya Bapak Ibu. Jadi mulia sekali guru itu. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol. Nah, yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid, Bapak Ibu, untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Padahal yang tadi dibilang oleh Bu Elis tadi, meskipun dia nurut, tapi dia akhirnya gerundel, gitu. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa mengontrol, tetapi kita hanya bisa memberikan pengarahan. Kita bisa memberikan suatu bentuknya tadi sudah kesepakatan. Kalau kita sudah sepakat dengan murid, nah keyakinan itu akan terbentuk oleh murid tersebut. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi mau nggak mau dia nurut gitu Bapak Ibu, karena takut. Tapi kalau kita kasih option gitu, kalau kita kasih pengertian, kita kasih option, kenapa kamu bisa telat atau salah seragam kecuci ibu gitu. Oh ya sudah 3 kali, jangan diulangi ya.
gitu mungkin dia bisa masuk gitu. Tapi kalau misalnya kita serta-merta menghukum ataupun memberikan yang tidak semestinya, murid itu akan tidak mau seperti itu. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan. Anak itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kenapa dia pakai itu gitu? Karena ya memang dicuci, gitu. Bajunya dicuci, kecuci itu memang benar. Atau banyak kempos dan lain sebagainya. Karena dia tidak ada biaya untuk memperbaiki, misalkan menjahit bajunya tidak ada biaya sama sekali, mau gimana begitu. Kemudian bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, 5 posisi kontrol ini yang Bapak Ibu harus ini saya terangkan ya. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum ini bagaimana Bapak Ibu? Jadi penghukum ini tidak boleh Bapak Ibu yang dilakukan. Misalkan seperti ini. Ketika anak itu salah, kita mengharuskan peraturan di sekolah. Salah bersepatu harusnya warna hitam. Oke lah, jangan bersepatu warna hitam. Kemudian si anak tersebut memakai sepatu warna putih. Nah, tiba-tiba si anak tersebut ditanyakan, kenapa kamu salah? Tapi dengan nada juga tegas. Kenapa kamu salah? Gitu. Karena saya ini Pak ketiduran, kemudian sepatu saya keliru memakai sepatu karena saking ngantuknya. Kemudian di sekolah telat lagi. Kamu itu memang nggak ngerti ya peraturan di sekolah dan sebagainya. Itu tidak boleh Bapak Ibu dilakukan. Cenderungnya anak-anak itu akan merasa dendam. Apalagi menurut Bapak Ibu bagaimana? Misalkan dengan hukuman itu apakah membuat anak itu disiplin? Moga silakan Bu Nisa. Kalau menurut saya dengan hukuman itu tentu membuat anak itu disiplin. Kita bisa mengingatkan dengan pertama dengan cara mengingatkan, atau boleh langsung mengambil langkah dengan konsekuensi dari salahnya tadi. Boleh konsekuensi dengan hukuman beda ya. Boleh pertama mengingatkan. Kalau kedua mungkin karakter anak berbeda. Ada yang memang anak itu ketika melakukan kesalahan memang tidak sengaja, mungkin nanti terjadi lagi pada anak tersebut si lagi. Tapi jika berulang kali maka itu boleh memberikan punishment yang mendidik ya, seperti itu kalau menurut saya. Kalau hanya sekali saja mungkin memang anak itu tidak pada karakternya, memang tidak sengaja, maka ya di awal memang tidak memberikan hukuman, memberikan pembinaan dulu dengan memperhatikan kebiasaan setiap murid tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Nisa. Mungkin Mbak Lis. Terima kasih. Dalam bahasannya posisi kontrol, jika anak itu bersalah, memang beda Bu. Dulu anak-anak bersalah langsung kita hukum. Itu anak-anak tidak banyak protes. Tapi karena sekarang anak-anak itu sangat canggih dengan HP-nya, akhirnya kita memberikan hukuman langsung, secara langsung. Itu banyak anaknya istilahnya keberatan. Dalam permasalahan tentang budaya positif ini, bagaimana satuan pendidikan itu bisa membantu para murid untuk mencapai tujuannya dan memiliki sifat disiplin yang positif. Dengan apa? Dengan materi yang kedua dari Bu Iva, yaitu bagaimana kita bisa memunculkan anak itu, membuat anak itu merasakan bahwa dia itu bersalah. Jadi anak-anak sudah SMA ya, kalau kita bahasanya SMA, ketika kita memberikan pengertian, akhirnya kita katakan, ayo saiki sing salah sopo, kan gitu ya. Akhirnya anak-anak mengatakan, iya mohon maaf
budaya positif ini, kalau sekilas saya membaca di UUD, ini sangat bagus sekali untuk penanganan siswa untuk kali ini. Bagaimana kita itu memiliki sifat setiap pendidik itu memiliki sifat bahwa kita itu berfokus pada siswa, bukan memanjakan anak gitu, tapi berfokus pada siswa. Makanya kalau seperti itu kita tidak banyak waktu yang kosong, waktu yang bisa kita pergunakan bagaimana kita bisa menyelami anak-anak yang khusus atau butuh perhatian. Karena anak sekarang itu banyak sekali yang butuh perhatian, apalagi orang tuanya dua-duanya bekerja. Banyak loh Bu yang mengatakan saya sebagai wali kelas, orang tuanya bilang, wes Bu, sak kerso jenengan. Nah, kan sebenarnya ini kita harus sama-sama ya, karena istilahnya di sekolah anak saya, di rumah adalah anak beliaunya, orang tua. Nah, makanya ketika kita sudah memunculkan bagaimana anak-anak itu merasa bahwa dia itu merasakan sendiri bahwa saya bersalah. Di dalam budaya positif ini kalau tidak salah, kita juga harus bisa membantu memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Gitu. Jadi mungkin sedikit hukuman itu akan diminimalisir. Terima kasih, nanti itu pendapat saya. Matur nuwun Mbak Elis. Oke, silakan Bu Dut. Saya akan menanggapi sedikit ya. Tadi pertanyaannya adalah apakah hukuman itu perlu gitu ya? Kan membuat disiplin. Berdisiplin. Kita kan kalau menurut saya, kalau dulu itu hukuman itu bisa membuat jerah. Karena kalau dulu itu kan hukuman itu adalah suatu sesuatu yang harus diterima dari akibat pelanggaran yang akan dilakukannya dari suatu aturan. Jadi ada suatu aturan kemudian dia melanggar. Nah, itu ada hukuman dulu. Nah, hukuman itu membuat jerah. Tapi sekarang dengan perkembangan waktu itu tidak baik juga membuat satu hukuman. Sebaiknya kalau anak salah itu kita melakukan pendekatan. Mengapa sih kamu kok melakukan suatu kesalahan? Kita harus tahu dulu. Jadi misalnya ada siswa A, B, C, D, E. Mereka sama-sama membuat suatu kesalahan. Itu sebaiknya kita pendekatan dulu. Mengapa? Nah, gitu. Jadi kalau menurut saya tidak baik sebuah hukuman. Demikian. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Benar ya, kalau kita sebagai penghukum itu dampaknya terhadap anak itu akan diingat seumur hidup dan akan membawa hal yang tidak baik buat anak tersebut. Yang kedua adalah kita juga tidak boleh Bapak Ibu membuat rasa bersalah. Misalkan kamu itu orang tua kamu sudah banting tulang untuk membiayai kamu nggak merasa kasihan anak, itu juga tidak boleh Bapak Ibu seperti itu. Jadi anak itu kecenderungannya nanti dia akan merasa bersalah seumur hidup, itu juga tidak boleh. Yang kedua adalah sebagai teman. Ini sebagai teman ini juga tidak diperkenankan karena guru sama murid itu bukan teman Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik dan mereka adalah sebagai peserta didik yang kita tuntut untuk selamat dan berbahagia baik di dunia di akhir maupun di akhirat untuk mencapai cita-citanya, gitu ya. Kemudian kita sebagai pemantau nih, biasanya gini nih, Bapak Ibu yang tidak mengerjakan tugas sampai jam berapa pun saya tunggu kalian. Ini contohnya konkretnya itu sebagai pemantau seperti itu. Itu jangan Bapak Ibu ya. Saya tunggu sampai jam 3, sampai jam 5, sampai jam 6. Aduh, ini enggak, iya, kabur anaknya, ada kabur dan tidak ada menghadap, enggak kembali lagi, enggak akan menghadap meskipun diancam berapa kali. Coba kita posisikan sebagai manajerial. Manajerial itu gimana sih? Yang diungkapkan oleh Bapak Ibu semuanya. Artinya kita di posisi manajerial mengerti akan
menggali apa yang menjadi permasalahan siswa tersebut. Nanti dan kita tidak serta-merta untuk menghakimi siswa tersebut menjadi siswa yang buruk. Tetapi kita lihat kekuatan-kekuatan dia itu apa sih gitu loh. Kita angkat dulu dia. Misalkan dia nakal ya. Oke, nakal ya. Sebenarnya nggak ada siswa itu nakal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kasihkan kekuatan dia, kamu itu loh bisa. Kita kasihkan motivasi, kamu pun bisa untuk meraih cita-cita dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk posisi manajerial, Bapak Ibu. Jadi posisi manajerial itu tadi benar yang Bapak Ibu sampaikan adalah bahwa anak tersebut kita kasih pengarahan, kemudian anak tersebut akan mengerti akan kesalahannya yang dia berbuat sendiri dan memperbaiki kesalahannya dan akan menjadi kembali ke dalam kelompoknya dan dia merasa kuat dan tidak akan mengulangi dan itu akan long time. Oh iya ya, saya dinasihati Ibu Elis misalkan seperti itu. Ya nak, kamu tidak boleh seperti ini dan itu menggali instruksinya yang di dalam keluarganya permasalahannya itu anak itu akan kecenderungannya untuk menyadari akan sendirinya gitu ya. Yang ini 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Nah, di sini kita memang harus survive Bapak Ibu ya. Jadi tetap survive. Kenapa anak itu ingin bertahan hidup, ingin bersekolah seperti itu, ingin melanjutkan kuliah, ya ingin supaya cita-citanya tercapai. Kemudian kesenangan. Nah, ini semua anak-anak itu butuh kesenangan. Ya, senang dengan misalkan pelajaran ini, senang dengan kebutuhan dia, misalkan butuh refreshing, begitu ya. Kemudian senang dengan permainan atau senang dengan pembelajaran yang modelnya games atau memerlukan daya tantang yang menantang seperti itu. Jadi ini kesenangan. Kemudian kebebasan. Nah, anak ini free. Semuanya, Bu, jam kos. Kenapa sih anak ini kok suka jam kos? Ini nggak suka sama gurunya, sama mata pelajarannya gitu loh. Jadi kebebasan itu memang dia butuh sekali-sekali gitu untuk free dan bukan berarti jam kos Bapak Ibu ya. Mungkin refleksi studi outing seperti itu ya, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita banyak tempat yang anak-anak itu akhirnya bebas dari ini pelajaran seperti itu ya. Bukan berarti bebas dari pelajaran kemudian tidak sekolah, bukan ya. Jadi kebebasan dalam untuk mengapresiasikan dirinya sendiri. Kemudian kasih sayang. Nah, ini yang sering kali banyak dibutuhkan oleh anak didik kita. Terkadang dia memang cari perhatian karena di rumahnya kurang perhatian oleh orang tuanya. Kemudian setelah itu kurang diperhatikan oleh walasnya karena walasnya juga sibuk sekali ya. Jadi akhirnya kecenderungannya anak ini cari-cari perhatian, sebenarnya butuh kasih sayang ya. Kemudian penguasaan. Nah, ini terkadang anak-anak itu ada yang sudah menguasai seperti itu, menguasai pelajaran tertentu dan memberikan penguasaan di kelas. Ada yang mendomain gitu ya, mendominasi seperti itu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan dalam penanganan siswa. Ya, namanya adalah segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Yang pertama itu adalah menstabilkan
identitas. Jadi menstabilkan identitas itu gimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena orang itu manusia, bukan malaikat, apalagi beserta dididik. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Cara penanganannya gitu, dipanggilnya itu menstabilkan identitas dulu. Setiap orang punya kesalahan, jadi bukan kamu saja yang melakukan kesalahan ini, tetapi apa yang membuat kamu melakukan kesalahan ini, seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Dia punya alasan tersebut. Mengapa dia melakukan seperti itu? Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita serahkan ke dia apa yang kamu inginkan gitu. Nah, si anak ini nanti akan menjawab kalau kita tanya. Oh, ternyata selama ini saya butuh kurang kasih sayang, Bu. Jadi misalkan saya kurang kasih sayang, akhirnya imbasnya saya meluapkan ke pacar saya. Waduh, itu ngeri ya gitu ya, serem gitu ya. Jadi jangan sampai ya. Jadi kita harus tetap mendorong kolaborasi antara guru, wali murid dan siswa. Kemudian keyakinan, menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, yang kita sepakati kemarin apa gitu? Oh, yang kemarin adalah memakai sepatu berwarna hitam atau menggunakan kerudung warna putih kalau memakai batik seperti itu. Hari Jumat itu memakai batik, nah bukan putih abu-abu. Ini sudah merupakan suatu kesepakatan. Nah, kalau sudah merupakan suatu yang disepakati, nah anak ini akan yakin. Kalau sudah yakin, mereka akan menggunakan terus dan tidak akan melanggar apa yang sudah menjadi kesepakatan. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait presentasi atau mungkin ada umpan balik dari Bapak Ibu tentang perbaikan anak-anak. Salah satu saja. Oke. Terima kasih untuk apa ya, guru penggerak. Oh, calon guru penggerak ya. Nah, ini saya lihat presentasi seperti ini adalah kegiatan positif bagaimana cara kita untuk mengubah proses pandangan kepada anak didik dari 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Itu penting sekali, karena kalau kita samakan 6 tahun yang lalu seperti ini saya kepada siswa. Nah, sekarang kita samakan sekarang kepada siswa sama dengan 6 tahun yang lalu. Saya yakin ini mungkin tindakan yang perlu diberikan pencerahan. Dan ini saya yakin penting BIFA untuk bisa dipresentasikan mungkin kepada wali kelas, sehingga secara tidak langsung mereka bisa membawai anak-anaknya yang ada di kelas itu, sehingga anak-anak kita itu nanti bisa etikanya kepada guru itu bagus ya, istilahnya tawadu, karena banyak sekali anak sekarang itu yang menganggap gurunya halo kodok koncoku, padahal sebenarnya seperti apapun umurnya beda sedikit pun tidak boleh. Jadi kita itu akhirnya nanti tidak bisa bagaimana memberikan suri tauladan kepada anak-anak, tetap harus ada pemisah. Jadi jangan mungkin menganggap bagus ketika anak-anak itu menganggap gurunya kayak konconya. Mungkin hanya sedikit ketika kita menangani siswa aja, istilahnya menarik anak untuk berkeluh kesah kepada kita. Tapi secara tidak langsung tetap anak-anak itu
kepada gurunya harus bagaimana. Mungkin itu Viva bagus sekali bisa dipresentasikan kepada yang lainnya. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih Bu Elis, terima kasih Bapak Ibu semua sudah sampaikan atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Hari ini semangat sekali saya aturkan terima kasih. Salam dari guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan, Bapak Ibu wali murid 11 minggu dewasa kita bertemu di kelas 18. Semoga kita bosan, semoga semangat memberikan motivasi buat anak-anaknya. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya ingin menerangkan tentang disiplin positif. Disiplin positif ini salah satu budaya positif dari sekolah. Oke? Sebelum itu, disiplin positif ini ada 4 nanti yang saya terangkan. Yang pertama adalah makna disiplin itu sendiri, kemudian teori motivasi, kemudian 5 posisi kontrol, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini definisi disiplin positif yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, yaitu lingkungan yang positif saat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya berpihak pada murid itu berpihak kepada anak didik Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam pembelajaran itu yang pertama harus interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik ikut berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ini sudah ada yang dinaungan pemerintah. Lanjut. Maka disiplin positif ini sendiri adalah belajar kontrol diri kepada belajar kontrol dirinya, ya, agar tujuan tercapainya yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Misalkan nih, ya, kita ada telat, saya pun tidak ada telat, otomatis saya menghargai diri saya sendiri, saling menghormati. Itu nilai-nilai yang akan kita dapatkan. Itu juga anak ibu ya, misalkan sholat duha. Apa sholat duha? Gitu. Sholat duha itu melancar rezeki nantinya. Yakin kalau sudah yakin anak itu nggak usah bangun nanti akan tidak telat dengan sendiri dan sholat tanpa adanya absensi dari kita, absensi kehadiran untuk sholat duha berjamaah yang sudah dilakukan untuk unggulan. Oke, lanjut. Jadi teori motivasi nantinya yang saya kembangkan. Yang pertama adalah teori motivasi ekstrinsik, kemudian intrinsik. Kalau ekstrinsik pasti ya dari luar. Jadi takut hukuman, kemudian anak itu nanti dihargai oleh misalkan ini ya, apa nanti Bu Iva pasti nilai. Sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu, nanti saya belajar ya, belajar untuk memberikan pengertian bahwa anak ini sadar dengan sendirinya, gitu. Kemudian motivasi intrinsik itu dari dalam hati, memang kesadaran dia bahwa sekolah itu untuk menuntut
Nah, ini motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Motivasi intrinsik ini adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Oke, kalau kita datang apa-apa, harus kita menghargai dirinya sendiri, bukan kita takut. Gitu. Kemudian kita otak, saya otak, gitu. Nanti saya menghargai dirinya sendiri. Oh, ini sering otak, saya nggak boleh lewat. Mas, kamu nggak? Harus sudah dibagikan. Nah, seperti itu. Oke, itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri, bukan untuk menghargai orang lain. Yang kedua adalah apa sih nilai-nilai dan nilai universal? Ini ada sebagai macam. Ya, yang harus kita tanamkan oleh pemerintah adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, kemudian ada toleransi dan lain-lain. Kemudian ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk karena adanya kesepakatan yang melibatkan hati saya dengan anak-anak panjenengan. Maunya seperti apa sih? Karena anak sudah dewasa kelas 10. Ya Bu, iya Bu, sudah bisa seperti itu. Mereka sudah punya alasan sendiri kenapa dia melakukan seperti itu. Ya, lanjut. Ini 5 posisi kontrol. Pada dasarnya saya tidak bisa mengontrol anak didik Bapak Ibu ya. Tidak bisa mengontrol, itu ilusi. Kontrol itu dengan terpaksa. Karena mereka takut dengan saya mungkin seperti itu. Tapi pada dasarnya anak-anak tidak bisa kita kontrol. Tapi kita lihat minatnya seperti apa. Aku lampunya apa sih seperti itu. Oke. Kemudian kalau guru itu mengontrol perilaku, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi mengizinkan pada guru di dalam hati. Bukan gitu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi anak-anak itu mempunyai alasan tersendiri kenapa dia tidak mau dengan kita harus mengerti juga. Kita juga tidak boleh menjadi seorang penghukum. Telat, kenapa telat? Misalkan, kenapa telat? Itu banyak bocor Bu, gimana Bu ini? Oh ya, misalkan, kenapa telat? Ngomongnya kesiangan Bu, jadi ngomongin sama orang tua dan sebagainya. Banyak alasan, tapi kita lihat alasannya yang masuk akal. Nah itu kita tak boleh sebagai penghukum. Oke. Yang kedua adalah penguatan salah juga tidak boleh. Waktu itu kasihan orang tua bekerja siang malam, apa soal kaki-kaki tulang sampai kayak gitu juga tidak boleh. Jadi sebagai teman juga tidak, sebagai pengasal juga tidak boleh. Ya. Kemudian yang paling bagus itu adalah posisi guru sebagai manajerial. Apa itu manajerial? Anaknya dipanggil, ditanya, kenapa sampai begini? Kemudian kita kasih pengertian. Lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ada bertahan hidup, kemudian kesenangan. Ya senangnya ini menggambar. Bahkan dari situ kekuatannya anak di situ diangkat Bapak Ibu. Oke, kemudian ada kebebasan. Saya free, saya ini free.
pendidikan itu, maaf ya Bapak Ibu di sini, itu namanya segitiga restitusi. Jadi langsung fokusnya, kita lihat yang pertama segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas apa maksudnya, menanya dulu setiap orang itu kan pasti punya kesalahan, gitu ya. Jadi nggak langsung memvonis ada itu, kamu itu nggak boleh seperti ini, kamu itu kenapa kamu seperti itu? Apa yang membuat kamu melakukan seperti itu? Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah ini kamu tentunya punya alasan, dia punya alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Ya. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah ini setelah kita bentuk kesepakatan kelas, kenapa sampai dia enggak? Nah itu kita tanyakan. Nah itu bentuk dari tindakan melalui segitiga restitusi. Lanjut. Oh sudah. Terima kasih dari